Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bihadhihi ni'mah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, segala puji dan syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki bertanya kepada Abu Hanifah. Apa pertanyaannya? Ayyul amali yukhafu 'alal iman. Siapakah, apakah yang bisa menjatuhkan keimanan seseorang tatkala sakratul maut? Abu Hanifah menjawab bithalasati asya'a. Penyebabnya bi'arba'ati asya'a. Penyebab orang yang mati tidak beriman ada 4 sebab. Maknanya walaupun ibadah banyak, maknanya walaupun haji berulang-ulang kali, maknanya walaupun punya santri beribu-ribu, tapi kalau kita melaksanakan salah satu yang 4 ini ada pada kita, mati kita tidak beriman. Yang pertama adalah zulmul abdi. Sering berbuat zalim terhadap hamba, sesama manusia. Yang kedua adalah uququl walidain. Durhaka terhadap orang tua. Yang ketiga adalah syurbul khamri. Candu terhadap minuman yang diharamkan. Yang keempat adalah lam yusrik bi ni'matin illallah. Dia tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan terhadap kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini, kita ambil yang kedua, uququl walidain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Sidratul Muntaha, mau menuju ke Mustawa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh Jibril alaihissalam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, kenapa engkau berpisah kepada saya? Padahal kita sama-sama pergi dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Kenapa mau ke Mustawa engkau meninggalkan aku?" Apa jawaban
Jibril alaihissalam, andai kata Muhammad saya mengikut engkau, maka taharrak jasdihi, maka akan terbakarlah tubuh. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh Jibril alaihissalam. Maka tak kala itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada sesosok manusia yang putih berseri di Sidratul Muntaha tersebut. Lalu Nabi Muhammad berpikir, kok ada sampai manusia makhluk Allah sampai ke Sidratul Muntaha? Padahal begitu mulianya malaikat tidak sampai, tidak berani menuju ke Sidratul Muntaha. Menemani saya, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, sama siapa? Dalam perjalanan ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, ada teman Rasulullah berbicara. Akan tetapi ke Sidratul Muntaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya kepada Allah. Man huwa, kata Rasul. Siapa dia ya Rabb? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah huwa abduka. Dia adalah hambaku, wa abdi, dan hambaku, wa ummutuka, dan dia adalah umat. Heran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban Allah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, keturunan apakah dia sampai ke Sidratul Muntaha ini? Apakah dia keturunan Nabi? Apakah dia keturunan Rasul? Apakah dia itu keturunan habaib? Apakah keturunan wali? Apakah dia keturunan orang alim? Dijawab oleh Allah, la syai'un indahu. Dia tidak ada mempunyai sesuatu. Maknanya adalah orang biasa. Dia tidak orang keturunan Nabi. Dia tidak keturunan Rasul. Dia tidak keturunan orang alim. Akan tetapi orang biasa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayyu amali fid dunya? Apa sebenarnya yang diamalkan di dunia sampai melebihi derajatnya daripada malaikat? Dijawab oleh Allah, semasa hidup di dunianya tidak pernah sama sekali menyakiti kedua orang tuanya. Perasaan orang tuanya tidak pernah dia sakiti. Artinya, kalau kita ingin melebihi malaikat, itu aja amalannya. Kita berbakti kepada orang tua. Apapun dia, jangan sampai kita lupakan. Kalau kita sudah merasa sukses, pasti tidak lepas dari orang tua. Orang tua laki-laki membesarkan batang tubuh kita. Ibu adalah mengandung, begitu hebatnya. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat, dengan pencerahan
yang singkat ini. Tidak lain yang tidak bukan kita harapkan cuma satu keridaan kedua orang tua kita. Orang tua kita masih hidup, kita bakti. Andai kata dia sudah meninggal, bagaimana cara berbaktinya? Di dalam satu kitab dijelaskan, setiap waktu kita membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, 5 kali kita setiap waktu kita baca, sama hukumnya kita berbakti kepada orang tua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.